si pembinasa keji. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kali ini saya ingin bersaksi, namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent di hati Bapa Surgawi, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya Bapak Ibu, pada kali ini saya ingin bersaksi. Singkatnya, pada 1 minggu yang lalu, pada sore hari, saya kedatangan seorang tamu, yakni seorang ibu yang sudah lama sekali tidak berjumpa dengan kami. Dan singkatnya Bapak Ibu, beliau ingin mampir ke tetangga kami yang lain. Tetapi sembari bertemu rindu dengan kami, maka disitulah terjadi banyak percakapan. Dan secara singkat Bapak Ibu, ibu tersebut tahu jika mama saya sudah tidak bekerja lagi atau sudah dalam masa istirahat, yakni pensiun. Dan beliau mengajak kami kembali untuk masuk kepada persekutuan-persekutuan atau arisan-arisan suku. Dan kebetulan memang saya adalah suku Batak Bapak Ibu, dimana mengajak ke suatu persekutuan satu marga dengan kami. Tetapi kami tidak mau lagi Bapak Ibu. Dan memang sudah belasan tahun, sudah lama sekali kami keluar daripada persekutuan tersebut. Dan lanjut lagi Bapak Ibu, masuk dalam pembicaraan bertanya mengenai saya bergereja di mana, mengapa tidak bergereja lagi, dan segala macam Bapak Ibu. Dan mulailah Bapak Ibu muncul pertanyaan-pertanyaan dari beliau yang sedikit ingin lebih detail mengenai jawaban kami. Dan pada saat itu beliau bingung kenapa kami tidak bergereja lagi. Akhirnya Bapak Ibu, karena kami seperti didesak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau, akhirnya kami menjawab bahwa oleh karena tanda binatang atau si pembinasa keji itu sudah diberlakukan, dan Tuhanlah yang menyuruh kami untuk tidak bergereja lagi Bapak Ibu di tempat itu. Di samping pada saat itu kesaksian kami tidak diterima oleh mantan-mantan jemaat dan gembala kami pada saat itu. Dan kami menyarankan beliau ini untuk membaca kitab Wahyu. Dan pada saat ini Bapak Ibu, selanjutnya dia pun berkata, melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Kamu gak usah lah ikut-ikut mama kamu gak bergereja. Dan nanti kalau misalnya kamu mau punya menantu, anak kamu menikah, lalu bagaimana ini dan itunya. Nah, walaupun beliau menyampaikannya dengan bercanda gurau dengan kami. Dan di sini Bapak Ibu, saya juga ingin menyaksikan apa itu tanda binatang dan seperti apa pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis ini. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, tanda binatang 666 dapat kita baca dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Tanda binatang atau 666 adalah cairan pembinasa, yakni penyelamat palsu yang kita terima. Bahkan saya sendiri pun sudah menerimanya sebanyak 2 dosis pada tahun 2021. Cairan yang begitu beningnya disuntikan hanya lewat seenggok botol yang sangat kecil Bapak Ibu. Tapi itu adalah pembinasa keji yang sungguh-sungguh keji, membinasakan tubuh, jiwa, roh kita. Dia memutuskan hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, baik secara roh
maupun secara jasmani. Saya pada saat itu Bapak Ibu terhitung, bahkan kita semua sudah menggunakan cairan tanda binatang itu, terhitung sebagai orang-orang yang murtad, menyangkal iman dan kuasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang menebus kita 2025 tahun yang lalu. Bahkan kita terhitung sebagai orang-orang pezina, pesundal, karena kita telah menjual kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan bersundal kepada tanda binatang itu. Memang nampaknya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Demikian juga saya Bapak Ibu, beribadah setiap minggu, bahkan di hari-hari tertentu, dan tidak pernah terucap di mulut saya ini menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lewat perbuatan kita, baik jasmani maupun rohani kita, tanpa saya sadari, saya sudah menyangkal dan mengingkari hukum-hukum kudusnya. Demikian dosa yang paling jahat dan keji dan najisnya di hadapan Tuhan di akhir zaman ini adalah menggunakan cairan tanda binatang, yakni C19. Dan Bapak Ibu, kita jangan terkecoh kalau pada saat ini ada orang-orang elit global yang menawarkan kita janji-janji manis, penyelamat-penyelamat palsu, memberikan kita suntikan-suntikan. Bapak Ibu, kita belajar Bapak Ibu bahwa itu adalah ular yang sama, hanya berganti kulit Bapak Ibu. Mungkin namanya, botolnya itu berbeda dengan cairan C19 yang beberapa tahun yang lalu, tapi isinya sama-sama jahat Bapak Ibu. Iya, para antek-antek iblis, elit-elit global ini membunuh kita secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Dan Bapak Ibu, mengenai cairan tanda binatang ini, sudah banyak sekali saya menerima penolakan saat memberitakan kebenaran ini. Tetapi Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati kita. Kita berpuasa, kita bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu meragukan kesaksian saya pada kali ini, tetapi apa yang saya saksikan pada kali ini, iya dan amin. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin memberikan suatu kabar belas kasihannya, bahwa Ia masih menantikan kita untuk bertobat, meminta pengampunan, menarik jubah-jubahnya. Dengan penuh kerendahan hati, ketulusan hati kita, maka darah kita akan dinetralkan. Dan Bapak Ibu, selain daripada penggunaan cairan tanda binatang itu, mengapa juga kami dan anak-anak Tuhan yang lain tidak lagi bergereja? Karena sistem pembinasa itu, patung atau berhala yang terdapat dalam kitab Wahyu, sudah terjadi dalam setiap rumah-rumah Tuhan, susunan-susunan batu. Apa itu patungnya? Apa itu sistemnya yang kita menyembah berhala itu? Yakni adalah penggunaan kita kepada e-money atau e-wallet, kris, barcode, apapun Bapak Ibu, pembayaran digital pada saat ini. Saya melihat ya Bapak Ibu, pada salah satu postingan teman saya di WhatsApp, saya melihat di bangku gerejanya itu ada Bapak Ibu barcode, sudah dilaminating dan ditaruh. Saya hanya melihat satu Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah di setiap bangku itu ditaruh. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, dalam dimensi roh dan kebenaran, bait Allah bukanlah susunan batu Bapak Ibu, gedung-gedung yang setiap minggunya kita hampiri. Tetapi tubuh kita inilah bait Allah itu sendiri, tempat berdiamnya Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu, saya pribadi pada beberapa tahun yang lalu, pada saat saya menggunakan tanda binatang itu, maka saya mengotori bait kudusnya. Ia bukan hanya merugikan kita Bapak Ibu, tidak hanya mengubah DNA
RNA. Bahkan ia mengubah roh kita Bapak Ibu. Ia mengubah kepemilikan kita yang tadi kita adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus yang dipenuhi kemuliaannya. Rohnya yang kudus dan ilahi. Tapi berubah Bapak Ibu. Banyak ya anak-anak Tuhan Bapak Ibu yang mengatakan dia melihat entah itu pendetanya, gembalanya, atau jemaat-jemaat yang berkepala binatang, kambing, macam-macam Bapak Ibu. Itu adalah efek karena penggunaan tanda binatang itu. Tetapi Bapak Ibu, kembali lagi, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita melepaskan keterikatan kita, kita memperoleh belas kasihannya, kita tolak Bapak Ibu, kita boykot segala pembayaran-pembayaran digital dalam pribadi kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, seperti kata Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, dalam inkarnasinya, seorang manusia 100% dan 100% roh dari Tuhan, yakni Bapa Aditya Nugrahanto. Bagaimana ia mengatakan, jika kita menggunakan pembayaran digital, barcode 3 batang Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada 3 batang besar dalam barcode tersebut, itu berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau kita sudah terikat kepada pembayaran digital, roh kita dilemahkan, bahkan kita ditawan Bapak Ibu, sehingga pada saat roh kita mengalami kelemahan tiap harinya dan ditawan, maka iblis, setan, dajjal itu akan semakin berhasil berjalan di depan nanti, menerapkan sistem-sistemnya. Karena apa Bapak Ibu? Segala sesuatu terjadi dalam dimensi roh dan kebenaran terlebih dahulu, barulah di dalam kehidupan nyatanya ia akan terjadi seturut dengan waktu yang dikehendaki oleh sang pemegang waktu itu sendiri, yakni Bapa Surgawi. Jadi mari Bapak Ibu, sudah banyak anak-anak Tuhan yang bersuara di akhir zaman ini, di padang gurun ini. Terlebih-lebih inkarnasi Yohanes Pembaptis, yakni pribadi mempelai yang terexcellent, Ibu Faye Hamdani. Mari Bapak Ibu, saya tegaskan kembali bahwa bait Allah, bait kudusnya bukanlah susunan batu gedung-gedung bertingkat, tetapi tubuh kita sendiri. Bukan berarti saya adalah pelayan Tuhan puluhan tahun, ratusan tahun. Setiap detik saya menyembah Tuhan. Setiap saat saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita bukan sebagai orang-orang yang mau belajar menjadi pelaku firman-Nya. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita mau menyangkal diri, memikul salib, belajar senantiasa, taat setia, menjadi pelaku firman. Dan saya pun Bapak Ibu adalah manusia yang sangat-sangat berdosa. Sungguh saya begitu jahat Bapak Ibu. Banyak dosa jasmani dan rohani yang saya perbuat. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan maha penyayang bagi setiap orang yang berdosa dan yang mau bertobat. Di garis bawahi Bapak Ibu. Dan saat ini undangannya tersebar ke seluruh penjuru bumi, sampai ke tempat-tempat yang kotor pun, yang hina pun ia memanggil kita, sebab kita adalah ciptaannya. Dan betapa sedihnya hati Bapa Surgawi melihat kita anak-anaknya yang terjebak dalam matriks antek-antek iblis. Mari Bapak Ibu, kita lepaskan segala selubung-selubung dosa. Kita belajar daripada nenek moyang kita, bangsa Israel. Dan kitalah keturunannya di akhir zaman ini, di seluruh penjuru bumi. Dan pada saat ini murka-murka yang sedang terjadi. Dan hanya kepada orang-orang yang
yang sudah dimateraikan oleh kuasa darahnya yang kudus lewat pertobatannya setiap hari. Itulah yang diselamatkannya. Haleluya. Demikian saja kesaksian saya. Bila semua kesaksian ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran, yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini dalam inkarnasi seorang Bapa, yakni Bapak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Shalom, shalom Elohim.